Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Syahila, Efrina, Kania, Naufal, Gandikno, Huda, Reza Dwirayu, Torik, dan Zelda akan mempresentasikan materi tentang aliran ilmu kalam, yaitu aliran Asy'ariyah dan aliran Maturidiyah. Yang pertama, aliran Asy'ariyah. Asy'ariyah adalah mazhab teologi yang disandarkan kepada Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Asy'ariyah mengambil dasar keyakinan dari Hulabiyah, yaitu pemikiran dari Abu Muhammad bin Khulab dalam meyakini sifat-sifat Allah, kemudian mengedepankan akal, rasional, serta tekstual, ayat, nas, dalam memahami Al-Quran dan hadis. Sejarah Asy'ariyah berkembang pesat mulai abad ke-11 Masehi bersama menyebarnya tasawuf sufi. Pemahaman ini juga mendapat dukungan oleh para penguasa di beberapa pemerintahan Islam. Asy'ariyah dijadikan mazhab resmi oleh dinasti Ghaznawi di India pada abad 11 sampai 12 Masehi, yang menyebabkan pemahaman ini dapat menyebar dari India, Pakistan, Afghanistan hingga ke Indonesia. Dinasti Seljuk pada 11 sampai 14 Masehi, Khalifah Aib Arsalan beserta Perdana Menterinya Nizam al-Mulk sangat mendukung aliran Asy'ariyah, sehingga pada masa itu penyebaran paham Asy'ariyah mengalami kemajuan yang sangat pesat, utamanya melalui lembaga pendidikan bernama Madrasah Nizamiyah yang didirikan oleh Nizam al-Mulk. Tokoh-tokoh aliran Asy'ariyah antara lain Al-Ghazali, Al-Imam Fakhrur Razi, Abu Ishaq Al-Isfirayini, Al-Qadi Abu Bakar Al-Baqillani, dan Abu Ishaq Asy-Syirazi. Keyakinan Abul Hasan Al-Asy'ari dalam masalah keyakinan terhadap sifat Allah mengikuti pendapat Ibnu Qulab, seorang tokoh ahlul kalam dari Basrah di zamannya. Imam Al-Asy'ari kemudian berpindah pemahaman 3 kali sepanjang hayatnya. Ulama Asy'ariyah selanjutnya seperti Imam Al-Haramain Al-Juwaini dan selainnya melakukan takwil terhadap sifat Allah dan menggunakan prinsip pokok akidah Mu'tazilah ke dalam mazhabnya. Metode takwil disebutkan oleh Ibnu Farak dalam kitab Takwil, Muhammad bin Umar Ar-Razi dalam kitabnya Tasisut Taqdis, juga ada pada Abul Wafa Ibnu Aqil dan Abu Hamid Al-Ghazali. Takwil-takwil tersebut bersumber dari Bishr Al-Marisi, seorang tokoh Mu'tazilah. Asy'ariyah awalnya hanya menetapkan 7 sifat ma'ani saja bagi Allah yang ditetapkan menurut akal akliyah, yaitu hayah, ilmu, kudrah, iradah, sam'u, basyir, dan kalam. Kemudian ditambahkan oleh As-Sanusi menjadi 20 sifat dan tidak menetapkan satupun sifat fi'liyah seperti istiwa, nuzul, cinta, ridho, marah, dan seterusnya. Doktrin A. Sifat Tuhan. Pandangan aliran Asy'ariyah mengenai sifat ketuhanan ialah mengakui zat Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dari makhluk. Contoh, Allah Maha Mendengar. Sifat itu berbeda dengan manusia yang bisa mendengar. B. Kekuasaan Tuhan dan perbuatan manusia. Aliran Asy'ariyah meyakini manusia tidak memiliki kekuasaan untuk menciptakan sesuatu kecuali dengan adanya daya dan upaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Keadilan Tuhan aliran. Asy'ariyah berpandangan bahwa penentuan nasib manusia di akhirat merupakan hak mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menentukan hal itu dengan segala kuasanya. D. Melihat Tuhan di akhirat. Paham aliran Asy'ariyah memuat keyakinan bahwa melihat zat Tuhan adalah kegembiraan paling tinggi bagi manusia di akhirat kelak. Perihal bagaimana manusia bisa melihat zat Tuhan ketika di akhirat kelak, aliran Asy'ariyah menganggap itu menjadi hak Allah untuk menentukannya. E. Dosa besar. Aliran Asy'ariyah meyakini bahwa orang Islam yang melakukan dosa besar layak disebut fasik, dan soal kemungkinan ia masih mungkin menerima ampunan atau tidak tergantung kepada kehendak Allah. Jika seorang muslim masuk golongan orang fasik, maka ia akan dimasukkan ke neraka. Sedangkan jika ia mendapatkan pengampunan dari Allah, ia akan dimasukkan ke dalam surganya. Yang kedua, aliran Maturidiyah. Aliran Maturidiyah merupakan aliran teologi yang bercorak rasional tradisional.
Aliran ini kali pertama muncul di Samarkand, pertengahan kedua abad ke-9 Masehi. Nama aliran itu dinisbahkan dari nama pendirinya, Abu Mansur Muhammad al-Maturidi. Sejarah aliran Maturidiyah bermula dari Samarkand pada abad 3 Hijriah dan berakar pada pemikiran tokoh pendirinya, Abu Mansur al-Maturidi. Aliran Maturidiyah meyakini bahwa akal dan syariat saling melengkapi untuk mencapai kebenaran ilahiyah. Sementara penamaan Maturidiyah dinisbahkan kepada nama pendirinya, Abu Mansur al-Maturidi. Adapun Abu Mansur al-Maturidi adalah tokoh pemikir Islam yang lahir di Maturid, Samarkand pada tahun 853 Masehi atau abad 3 Hijriah. Tepatnya semasa pemerintahan Khalifah Al-Mutawakkil dari dinasti Abbasiyah. Saat ini wilayah Maturid berada di Uzbekistan. Di masa silam, aliran ini berkembang pesat di Maturid, Samarkand sehingga dikenal sebagai aliran Maturidiyah Samarkand. Selain di Samarkand, Maturidiyah berkembang di Bukhara. Dua tempat ini dianggap sebagai epicentrum tumbuhnya aliran pemikiran Maturidiyah. Tokoh aliran Maturidiyah: 1. Abu al-Qasim Ishaq. 2. Abu al-Yusr Muhammad al-Bazawi. 3. Abu Hafs Umar bin Muhammad al-Nasafi. 4. Sad al-Din al-Taftazani. Doktrin. Berikut ini pokok-pokok doktrin ajaran Maturidiyah. 1. Kewajiban mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan syariat Islam. Menurut aliran Maturidiyah, meski akal dapat mengetahui kebaikan dan keburukan secara objektif, tetapi pemikiran manusia tidak dapat mencapai pengetahuan agama atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sempurna. Dengan demikian, akal manusia tetap membutuhkan syariat Islam untuk mengetahui kewajiban yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. 2. Kebaikan dan keburukan menurut rasio. Maturidiyah membagi kemampuan akal dalam mengetahui kebaikan dan keburukan dalam 3 hal. Adapun 3 doktrin aliran Maturidiyah tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, kebenaran objektif yang bisa diketahui akal. Misalnya, mencuri. Mencuri adalah perbuatan yang salah, bahkan tanpa harus ada larangan mencuri dari syariat Islam. Kedua, kebenaran dan keburukan yang tidak mungkin diakses oleh akal dan hanya Allah yang mengetahui hal tersebut. Ketiga, kebenaran dan keburukan yang tidak sanggup diketahui oleh akal. Karena itu, manusia harus mempelajari syariat Islam untuk mengetahui hal tersebut. Kendati akal bisa mengetahui kebaikan dan keburukan yang objektif, tetapi perintah dan larangan hanya dibebankan setelah adanya syariat Islam. Demikian kesimpulan dari doktrin Maturidiyah. 3. Perbuatan manusia. Artinya, Allah menciptakan perbuatan manusia sebagaimana firman-Nya dalam surat As-Saffat ayat 96, yang artinya, Allah lah yang menciptakan apa yang kamu kerjakan. Kendati demikian, manusia memiliki daya dan kehendak untuk menentukan perbuatan tersebut. Manusia akan melakukan perbuatan yang sudah diciptakan Tuhan. Aliran Maturidiyah menyangkal pendapat yang menyebut bahwasannya manusia memiliki kehendak bebas atau free will. Namun, Maturidiyah juga tidak menyetujui fatalisme. 4. Janji dan ancaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ancaman neraka pada pendosa dan menjanjikan surga bagi orang-orang yang beramal baik. Kendati demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak sesuai kebijakannya. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberi ampun kepada pendosa, maka Sang Maha Kuasa akan memasukkan hambanya itu ke surga. Demikian juga sebaliknya. Pendosa besar tidak bisa dicap telah kafir, menurut aliran Maturidiyah. Sementara jika pelaku dosa besar meninggal sebelum bertaubat, maka nasibnya diserahkan kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.